Di Indonesia ini sebenarnya oke nih, cuma faktor kerusakan terbesarnya ada 2. Di bahan bakar dan oli kendaraan kita ini. Oke. Ya, jadi kalau bahan bakar itu karena kotor, ya kan? Kalau pelumas itu karena motor gua itu dari Jakarta Sabang, Jakarta Timur Leste itu tidak bongkar mesin. Oke. Karena memang tidak sebelumnya mekanik gua memang ini akan aman gitu loh. Dari hasil tes lab 4.000 kilo nih. Oke. Ini kan kemarin itu hanya nyusut 100 mili. 100 mili. 100 mili dan itu gue kaget ya. Gue kan gue udah ngejar X-Max, udah panas banget, udah nerjang badai segala macam. Gue kira ini bakal tinggal setengah liter ya kan. Atau 400 mili dari pemakaian gue seliter kan. Itu waktu gue bongkar di Kupang, di bengkel Kupang, gue minjem kunci. Kaget. Halo sahabat PTT Lubricants. Nah, balik lagi nih bareng gue Angga Day dan Mas Ardo ya. Di podcast yang akan membahas teknis tentunya. Karena sebelumnya gue udah podcast bareng Caca ya, membahas perjalanan gue solo touring ke Indonesia Timur nih. Nah, kalian wajib simak podcastnya nanti bareng Caca yang kemarin. Karena ini menyambung juga pembicaraan yang perjalanan kemarin nih. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang perjalanannya Mas ya. Oke. Dengan Caca, sekarang kita akan bicara teknisnya benar. Betul. Nah, oke. Mas Ardo, ini kebetulan kita mau bahas PTT Challenger Superbike ya, yang 1040. Kita mau bahas, kalau kemarin kita pernah bahas tes labnya untuk 0 km Sabang, kita bahas untuk tes labnya di One Prix, ya kan? Sekarang kita bahas mungkin seputar perjalanan dan nanti ada tes lab yang kita gunakan di Indonesia Timur. 4.000 kilo nih Mas Ardo ya. 4.000 kilo ya. Nah, sebelumnya ini kalau gue baca sih memang dari hasil Sabang sampai Jakarta Sabang lah ya. Jakarta Sabang, terus perbandingannya dengan Indonesia Timur ini cukup ekstrim ya hasilnya ya. Ya, gue nggak tahu nih. Lu tuh jalaninnya di sana itu kayak gimana medannya. Tapi gua rasa sih ini dilihat dari hasil datanya ini better Jakarta Sabang hasilnya daripada Indonesia Timur. Ada perbedaan ya pasti ya? Pasti ada perbedaan. Gini nih Mas, sebelum kita masuk ke pembahasan, sebenarnya ini kan di Indonesia Timur nih medannya pasti beda ya. Mungkin lebih ekstrim, tanjakannya segala macam dan cuacanya juga jauh banget beda nih ya. Nah, sebenarnya oli PTT Challenger Superbike ini yang gue pakai nih, ini kan terkenalnya untuk oli balap, oli racing mungkin. Sebenarnya bisa nggak sih dipakai untuk daily dan touring jarak jauh gitu? Jadi gini nih, kalau untuk klasifikasi oli, ya. Untuk Superbike yang Gold itu jadi teknologi di lintasan balap seperti teknologi esternya itu dimasukkan ke oli untuk daily. Kalau untuk racing sebenarnya kita ada lagi nih. Nah, itu Superbike yang warna biru tuh. Yang ini ya Mas ya? Ya. Yang 10W50. 10W50, ada yang 10W40, ada yang 10W60. Nah, itu lebih untuk motor-motor moge, terus untuk motor-motor sport yang memang khusus di arena balap ya. Gitu. Jadi dari segi kandungan pun kita bisa bilang itu jauh antara Challenger Superbike dan Challenger Superbike Racing. Nah, jadi kemarin tuh gue waktu ke Jogja di Semarang gue pakai yang 4T sintetik tuh. Itu first time gue nyobain oli PTT untuk touring. Dan itu gue rasa dari oli-oli yang gue pakai selama ini tuh udah enak banget ya. Begitu gue cobain Superbike, wih lebih luar biasa lagi ternyata. Nah, ini gue belum cobain yang ini nih, yang biru nih. Nah, coba pengajuannya nanti lebih ke biru deh. Lebih ke biru ya. Karena kan kita udah sering juga nih untuk Superbike. Kita kan gimana bilangnya ya, menyesuaikan market ya. Karena kan antara dari range harganya itu udah jauh ya. Bisa 2-3 kali lipatnya ya dari yang racing ini nih. Karena kalau gue lihat dari kandungannya,
untuk Superbike yang racing itu benar-benar 100% ester. Wow. 100% ester. Wih. Gue sih nggak tahu ya, gue nggak bisa bayangin kalau gue pakai yang 100% ester. Iya. Karena koreksi kalau gue salah Mas, karena emang 100% ester itu masih jarang banget ya. Yes. Di Indonesia ini ya. Benar. Dan mungkin kalau tim balap cobain yang biru nih, nah, itu pengalamannya bisa beda lagi tuh. Experience-nya beda lagi dengan yang gold, yang gold, Superbike. Nah, karena yang gold ini mereka cobain pun mereka udah cukup lah untuk performance-nya ya. Di mesin balap ya kan? Iya, benar. Oke, nah ini Mas, kan di Indonesia Timur ini suhunya panas ekstrim ya cuacanya, terus mungkin lembab atau segala macem. Tapi yang gue rasain itu jauh lebih panas ya Mas ya. Berkali-kali lipat dari waktu gue suruh touring 0 km Sabang, karena gue waktu masuk ke perbatasan Timur Leste itu aja gue sampai kulit gue tuh kayak kebakar gitu. Itu sampai gue mau pingsan rasanya, itu saking panasnya ya. Nah, emang PTT Challenger Superbike ini dirancang Mas untuk cuaca yang mungkin mau itu dingin atau panas yang ekstrim dan yang sebagainya gitu Mas? Sebenarnya kalau untuk geografis Thailand sama Indonesia tuh mirip-mirip ya, karena masih dilintasin Asia ya, masih zona Asia Tenggara kan, gitu. Mirip-mirip lah, tapi medannya mungkin yang berbeda gitu. Contohnya nih, misal lu lebih sering on road atau off road? Ya gue sih lebih sering on road sih, tapi yang di Indonesia Timur ini off road juga. Off road juga. Nah, dibanding sama yang lu perjalanan ke Sabang itu, ya lebih parahan ini sih. Parahan ini. Nah, di Sabang itu lu ketemu off road gak? Enggak. Lebih dominan aspal kan. Ya. Nah, itu faktor pengaruh juga. Jadi kan kondisi oli itu bisa pengaruhnya dari cuaca juga. Nah, terus debu juga pengaruh. Isapan yang udara itu ada debu yang partikel yang banyak ataupun kandungan air udara yang tinggi. Itu sangat pengaruh di oli. Gitu. Misalkan lu nerjang badai nih. Badainya benar-benar ya deras banget. Iya. Terus lu tetap terabas. Itu kan udara kan ada kandungan airnya yang tinggi. Oke, benar. Nah, itu sangat pengaruh ke oksidasi nantinya tuh. Itu. Ya soalnya kemarin gua nerjang badai itu di Sumbawa. Oh iya, itu yang gue ceritain di podcast. Dan yang udah tayang di video PTT Lubricants Indonesia. Itu luar biasa. Itu badai paling besar seumur hidup gue yang pernah gue terjang ya. Ya kan, jadi sampai mobil pun gak berani jalan. Ya gue mau berhenti pun serba salah ya kan. Nah jadi mungkin itu juga mempengaruhi faktor nanti kondisi yang akan kita dapatkan dari hasil tes lab mungkin ya. Ada sedikit banyak berpengaruh di situ ya. Setahu gue tuh yang kita bilang itu, mesin itu kan ada lubang pernapasannya ya. Di crankcase biasanya kalau lu lihat itu ada selang untuk sirkulasi olinya. Selang hawa bukan sih? Ya, selang hawa ya. Selang hawa, benar. Nah itu kan untuk mencegah, kalau di mobil PVC kalau nggak salah tuh valve itu untuk mencegah terjadinya blue by. Tekanan dalam mesin itu kan. Nah itu bisa juga masuk dari situ udaranya gitu. Jadi sangat berpengaruh ya. Nah kalau ini kan gue kan kemarin sempat ganti nih oli PTT Challenger Superbike di 3.500 ya kan, di 4.000. Nah kalau Mas Ardo sendiri merekomendasikan ini untuk ganti di berapa kilo nih biar Sobat PTT Lubricants tahu, karena kan gini. Kita bicara Thailand, ya kan? Ya. Pasti ada perbedaan dengan Indonesia kan? Ya kan? Karena kita kemarin udah dengar podcastnya Om Hikmat, ya Mas Ardo ada di situ kan? Ya. Perbedaan yang sangat jauh sekali, ya kan? Ya. Nah itu di Indonesia ini idealnya di berapa nih Mas untuk Sobat PTT Lubricants? Berat nih sebenarnya. Nah, jadi banyak faktor juga ya, terutama itu riset development Thailand itu kan pasti mengujinya itu sesuai keadaannya di sana. Oke, dari faktor cuaca dan lain-lain mirip-mirip lah. Kemacetan juga mirip-mirip lah. Pasti kan. Ya, tapi ada sesuatu perbedaannya tuh dari
regulasi. Di sana itu regulasinya tuh ya yang seperti kita pernah omongin sama Om Hikmat gitu kan. Di situ kandungan sulfur pada bahan bakarnya itu udah rendah. Nah, itu di tahun 2021 nilai kadar sulfur bahan bakar di sana itu maksimalnya itu 50 ppm. Wih, 50 ppm. Nah, di sini kan ya mohon maaf ya, masih abu-abu ya. Bahkan uji emisi pun ya hanya untuk kita danger banget ini bahasnya. Ini berat nih sebenarnya. Berat ini. Ini berat nih ya kan. Okay. Tapi mau gimana pun ya memang pengaruh oli itu ya dari bahan bakar. Bahan bakarnya seperti apa gitu. Ya. Karena kan dari crude oil ya, minyak bumi itu, ya itu kan pasti ada yang namanya filtrasi penyaringan yang di tahap bawah itu kan biasanya dijadikan aspal terus tahap selanjutnya itu diesel, terus ke bensin sampai ke tingkat paling tingginya after ya untuk bahan bakar pesawat. Nah itu kan ada yang namanya filtrasi di situ. Itu kandungan sulfurnya itu terus difilter, pemurniannya itu semakin baik. Betul. Nah di situ. Berarti gini ya, sampai misalnya minyak bumi itu murninya sulfurnya 10.000 ppm misal ya. Itu berarti difiltrasi sampai dapat angka 50 ppm. Nah, itu ya kan? Kemungkinan 2-5 tahun ke depan sampai benar-benar 0 ppm. Wah, bagaimana caranya? Itu mesin masih bisa hidup Mas tanpa sulfur. Itu kan lagi digodok sama engineer benar. gitu. Jadi kita menilainya itu banyak faktor sih Mas. Gitu. Kita mau ngejarnya tuh di mana? Efisiensi, durability atau dampak lingkungannya itu pasti dipikirkan semuanya. Bahkan gua pernah baca-baca ini lagi ada menggodok itu salah satu pabrikan dari Eropa, Porsche. Dia menggodok itu emisi yang lebih rendah dengan bahan bakar, gua lupa dah itu ada tuh. Bukan air, bukan yang ada juga air itu hidrogen hidrogen benar itu yang sedang dikembangin sama Toyota, Subaru, Mazda. Dia bekerja sama tuh satu grup untuk ya kita tahu kan kita digembar-gemborin mobil listrik ya. Padahal masih banyak ada alternatif bahan bakar yang lebih ramah lingkungan gitu. Selain hidrogen tuh ada juga loh Mas. Nanti coba direvisi ya. Nanti gua cari tahu dah itu dari dari Porsche itu tentang bahan bakar itu. Organik, bahan bakar organik yang pastinya. Jadi dengan bahan bakar yang misalnya di atas jadi kadar sulfurnya di atas ambang batas minimal, ya PTT Challenger Superbike ini bisa digunakan di Indonesia ini berapa kilometer nih? Nah, balik lagi. Iya, ini pertanyaan intinya ya. Nah, jadi kalau risetnya Thailand itu kalau untuk Superbike itu bisa 4.000-an ya. 4.000 kilometer. Karena kan kita sudah bahas juga dengan Om Hikmat itu sebenarnya sih range paling pengukuran yang paling ideal itu horse meter atau jam itu operasional running ya. Jam running si mesin itu. Cuma kan di sini kan kalau sektor otomotif itu nggak bisa mengukur dari situ. Nah itu ada perhitungan tersendiri dari AVG-nya. Dan sementara itu motor nggak semuanya ada AVG. Yang udah ada tuh di mobil doang. Nah itu kan agak repot juga kita ya kalkulasinya seperti apa. Jadi dari 4.000 itu bolehlah kita turunin 50%-nya. Mengingat kondisi bahan bakar di Indonesia pun walaupun kita ada perusahaan-perusahaan swasta yang sudah bersih bahan bakarnya. Di timur ada nggak? Gua tanya sama lu, gua belum pernah ke timur nih kemarin nih. Jadi lu pakai bahan bakarnya kayak gimana? Jadi gini Mas, ini waktu gua ke Indonesia Timur ya, itu pom yang tempat pengisian bahan bakar yang biasa gue pakai yang bersih menurut gue SPBU ya itu hanya mentok gue nemuin di Jawa Timur selebihnya itu gue kebingungan nih kan, gue pakai apa ya, terpaksa gue pakai oktan yang bersih yang 98, bahan bakarnya lebih better kan. Dan nanti oktan 98 itu batasnya hanya sampai Lombok.
Setelah Lombok nggak ada lagi yang 98. Jadi gue balik ke 95. Nah, 95 yang ada kan. Nah, mungkin itu menjawab nanti hasil tesnya tuh. Hasil tesnya. Jadi kenapa lebih baik di Sabang dengan menggunakan bahan bakar yang paling rendah, tapi konsisten. Nah, sama lu yang ke timur ini bahan bakarnya nggak konsisten nih. Belontang-belonteng lah ya. Nah, itu pada dasarnya itu mesin itu membutuhkan bahan bakar yang pas, enggak berlebihan dan juga enggak kekurangan, sesuai dengan kompresinya. Nah, makanya ada tuh beberapa pabrikan mobil mencantumkan di situ khusus RON 90. Biasanya tuh ada di tempat tutup tangkinya atau enggak di belakang kacanya. Nah, itu memang untuk melindungi lah durability yang lebih baik terhadap mesinnya. Karena impactnya itu lu pakai bahan bakar yang terlalu tinggi oktannya, kalau kompresi lu rendah itu menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Pembakaran pun gak sempurna, fuel dilution. Nah, jadi sisa pembakaran itu ikut turun mencemari, mengkontaminasi si oli. Nah, itu akan lebih bahaya lagi. Jadi bisa menyebabkan viskositas juga drop, oksidasi juga lebih tinggi dan sulfasinya juga lebih tinggi. Kadar asamnya itu lebih tinggi dari bahan bakar itu. Sedangkan lu pakai RON yang paling rendah, lah bahan bakar bisa kita bilang itu nggak stabil juga, kurang sempurna juga. Cuman kan ada efek lain, mesin jadi cepat panas kalau RON-nya terlalu rendah. Nah, yang lebih penting itu RON seimbang sesuai dengan kebutuhan kompresi mesin dan didukung juga kadar sulfur bahan bakar yang lebih baik. Bener sih emang ya. Memang gitu sih. Memang untuk perawatan kendaraan itu berkesinambungan, harus sama, harus bagus. Soalnya gue pernah dengar nih dari Chung Bikers, ya itu gue sering nontonin shortnya. Katanya di Indonesia ini sebenarnya oke nih, cuma faktor kerusakan terbesarnya ada 2 di bahan bakar dan oli kendaraan kita ini. Ya jadi kalau bahan bakar itu karena kotor, ya kan. Kalau pelumas itu karena banyak ada oli palsu atau oli yang memang kurang rekomen untuk kendaraan itu dan juga salah pemakaian nih. Ya kan, itu juga berpengaruh besar untuk faktor kerusakan kendaraan di Indonesia ya. Itu kata beliau. Nah, sepengalaman Mas Ardo nih, oli PTT ini berpengaruh nggak sih dengan efisiensi yang ada di kendaraan kita nih kan? Pasti Mas Ardo udah pernah cobain banyak pelumas ya kan selama ini, selama berkendara. Nah, begitu pakai PTT ada nggak sih pengaruhnya efisiensi di kendaraan jadi lebih baik kah gitu? Kalau gue secara pribadi sih pasti ada ya, pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Cuman kalau di PTT ini gue banyak nemuin kelebihannya. Satu dari kebersihan yang maksimal, itu kan itu udah termasuk efisiensi. Ya, misal kita ada tutup klep yang bocor, kita tuh otomatis buka tutup klepnya itu untuk mengganti sealnya kan. Dan itu saat kita ganti, keadaan mesinnya sudah bersih, itu kita nggak perlu repot-repot yang membersihkan lagi gitu loh. Karena kan wah udah bersih nih mesin ya kan, paling kita cek aja pengukuran setelan klep dan lain-lainnya. Itu udah termasuk efisiensi. Nah, terus yang lain dari bahan bakar. Efisiensi bahan bakar kalau gua bilang ini ini kalau udah diam nih, gue udah curiga nih. Ini kalau gue udah diam nih, gue udah curiga nih. Kenapa Mas? Mau sarkas atau gimana? Ya, gini, sarkas aja. Nanti kalau terlalu ini kita sensor. Oke. Kita kasih beat gitu. Nah, jadi ada beberapa konten YouTube juga yang aware nih dengan bahan bakar, mengukur sampai kadar abunya, kadar yang sulfurnya tuh. Mohon maaf nih, bahan bakar yang di walaupun jenisnya oktan 92 ya, yang middle ya, itu kandungannya sekitar 400 ppm ya kalau nggak salah. Pernah ada yang menguji loh, gue nonton itu dari channel YouTube ya.
pernah ada yang menguji itu. Sejauh ini sih kita coba menyikapi dengan netral nih. Gitu. Cuman kalau perbandingannya dari Thailand itu 50 ppm ke 400 ppm itu jauh banget. Jauh ya benar-benar. Jauh banget, berapa kali lipatnya. Betul. Nah itu makanya alasan kita untuk misalnya di Thailand itu bisa segini, itu di kita jangan. Kita rekomendasinya baik. Jangan. Lebih baik jangan. Ya karena kita mementingkan user juga ya. Mementingkan user nanti karena oke lah memang iklim kita 11-12 sama Thailand. Tapi yang perbedaan mendasar yang vital itu ya tadi bahan bakar. Jangan sampai kita menyamakan semua itu dengan yang ada di sana. Betul. Iya betul. Jadi oke lah kalau ya sobat PTT ini pakai bahan bakarnya yang kebersihannya sudah diakuin lah seperti yang istilahnya ya itu boleh dimaksimalkan. Balik lagi ke usernya, dia paling tahu degradasi performa mesin. Betul karena dia sehari-hari itu menggunakan motor kendaraannya kan gitu. Jadi dia lebih tahu penurunan mesin gue udah boyonya di berapa nih. Nah itu udah boleh lah diganti ya. Gitu. Jadi rekomendasi kita tuh 2.500 sampai 3.000 dah maksimal. Untuk oli PTT Challenger Superbike dan oli-oli yang lain nih. Kalau lain mana nih? Misalnya PTT 4T atau skuter. Oke, kalau yang skuter itu kan dari sananya juga udah berbeda. Di sananya itu kan 2.500 ya. Dari Thailandnya risetnya itu 2.500. Ya kita turunin di 1.500 sudah oke lah 1.500 maksimal 2.000 lah ya. Iya, atau maksimal. Per bulan sekali lah oke lah. Kecuali dipakai sama user-user ojek online, online gitu kan. Itu ya jangan sampai hitungan bulan. Kalau bisa patokannya kalau kilometer aja udah yang mendekati sih. Itu kilometer udah mendekati menurut gue. Oke. Nah Mas, ini kan PTT Challenger Superbike worth it nih buat gua yang touring ya. Yang gua coba pakai trabas, medan segala macam, hujan ya kan, jalanan rusak, terus cuaca yang panas nggak karu-karuan ya kan, dan running itu bisa satu hari itu 20 jam ya, 800 kilo dengan mungkin istirahat cuma ngopi atau makan. Nah itu worth it nggak nih Mas untuk anak-anak moge dan daily nih, pemakaian daily, karena kan di sirkuit kita lihat oke banget ya kan, di touring motor aman, nggak pernah bongkar mesin untuk buka sampai dalam-dalam karena masih oke lah ya. Nah ini kalau untuk anak daily dan moge gimana nih Mas? Nah justru itu makanya kita mengeluarkan formula lintasan balap itu dijadikan untuk motor daily sport. Oke. Nah ini kan memang dikhususkan untuk motor-motor sport di atas 250 cc lah. Sampai ke 1.000. Nah itu kan kalau kita lihat itu motor sport untuk touring. Cuman touringnya juga kan ya nggak mungkin dipakai off road kayak lu kan. Motor lu kan kemana aja nih. Benar. Nah beda halnya kalau dia memakainya untuk trail. Trabas hutan itu beda lagi. Nah, lebih cepetan touring atau trabas Mas ganti oli itu? Menurut gua sih trabas ya. Karena dia di RPM bawah ya. Yes, benar. Terus menerus gitu. Kalau kita lintas kayak udah on road gitu ya, aspal kayak gitu, itu kan efisiensi juga makin tinggi. Karena kan semakin banyak jalan landainya juga. Betul. Terus dari polusinya juga kadar debunya juga semakin rendah. Nah kalau trabas kan kita nggak tahu medannya seperti apa. Oh iya sorry, trabas itu RPM-nya tinggi tapi dia di gigi rendah. Nah ya, betul. Itu. Jadi kan lebih mengutamakan torsinya kan. Betul, torsi. Benar. Terus kalau di on road misalkan itu kan kita ego naik nih. Betul. Power sampai mana nih ya kan? Betul. Kita gaspulnya sampai mana tuh biasanya kan seperti itu. Betul. Nah itu lebih stabil menurut gue. Karena apa? Dia melakukan RPM tinggi itu dengan gigi yang tinggi juga gitu. Jadi putarannya juga semakin enteng juga. Itu pengaruh sih. Sangat pengaruh. Gitu. Nah, jadi gini Mas, kemarin tuh gue merasakan ya setelah gue ke Sabang dengan oktan rendah dan ini ke Indonesia Timur dengan oktan yang sesuai lah gitu kan. Itu memang PTT Challenger Superbike luar biasa sih. Dia tuh bisa dibawa di berbagai macam oktan
kondisi kebersihan bahan bakar, dan juga medan yang ekstrim, Mas. Cuman gue tetap nggak merekomendasiin oktan naik turun. Betul. Nah, kemarin tuh gini, Mas, gue kan ke Sabang nih ya. Ke Sabang itu gue masih bisa lepas tangan nih kan, freestyle. Gue lepas tangan nih, motor gue stabil nih. Ketika gue ke Indonesia Timur, itu beban yang gue bawa jauh lebih berat, Mas. Nah, sampai gue tuh lepas dikit, gedek-gedek nih stang nih. Dan posisi motor ban depan gue itu melayang coy, melayang waktu gue jalan, waktu gue pertama jalan, aduh nih kacau nih, mana ini jauh banget gitu kan, gue keberatan bawa barang nih kan, karena kan gue mikirnya, oke lah kalau Sabang kan mungkin hanya Jawa, Sumatera dan ini Pulau W, Sabang, tapi Indonesia Timur ini gue bawa barang yang lebih proper, karena ini jauh dan maksudnya tuh kita harus puluhan kali nyebrang kapal kemarin, jadi gue harus terpaksa bawa yang lebih berat. Nah, gue waktu pakai PTT Challenge Superbike itu kan gue ketemu anak X-Max 250 cc, gue ngekor, udah cuacanya panas ya kan, terus medannya ekstrim, gue harus ngekor mereka, itu gue pikir, mesin gue gimana ya. Mesin gue kenapa-napa enggak ya, ternyata enggak ada masalah, Mas. Itu gue betot motor gue untuk ngejar mereka kan, emang mereka nungguin sih, tapi kan gue lebih banyak ketinggalannya gitu loh, karena faktor beban berat dan cc motor gitu. Jadi kalau yang gue tangkap dari omongan lu nih, kita pengujiannya tuh ada dua macam. Pengujiannya dari pertama, kalau lu ke Sabang itu dengan kondisi bahan bakar yang bisa dibilang bahan bakar yang konsisten ya, enggak terendah lah kualitasnya. Nah, tapi kalau yang di Indonesia Timur, lu pengujiannya dengan kondisi yang terberat. Jadi ada dua metode nih sebenarnya. Jadi kan satu, lu bilang X-Max, dan itu bebannya beratan mana sama punya lu? Gini, Mas, kalau mereka itu memang ada yang bawa istri ya, tapi mereka itu ya menurut gua memang 250 cc itu nggak bohong sih. Iya, ya kan, pastilah. nggak boyok sih. Nah, terus dari kapasitas oli juga kan pengaruh ya. Nah, jadi makanya mengapa oli mobil itu bisa lebih panjang intervalnya dibanding motor, ya kapasitas itu lebih banyak. Iya, lebih banyak. Jadi waktu kontaminasi oli juga lebih sedikit di mobil daripada di motor. Motor itu lebih cepat karena kan sirkulasi olinya juga kan yang nggak banyak, cuma seliter gitu loh. Di situ faktor utamanya juga sih. Tapi memang waktu gua ke Sabang itu kan gua bisa dapat 500 kilo lebih ya, 550 kilo lebih itu full tanki 12 liter. Nah, kemarin itu karena beban yang berat banget ya, itu gua hanya dapat 500 kurang itu. Karena memang gua rasain itu benar-benar narik motor itu sampai luar biasa gitu loh. Emang wajar sih ya kan. Tapi memang untuk efisiensi bahan bakar di motor gua sih pakai PTT Challenger Superbike itu masih oke sih. Karena masih dapat average-nya itu masih luar biasa irit lah menurut gua kan. 12 liter itu kalau kita beban kosong mungkin bisa 600 kilo menurut gua kalau gua tanpa bawa beban. Tapi kan ini sudah modifikasi shock breaker segala macam yang beban belum dimodifikasinya itu sekitar 120 kilo kalau nggak salah. Ntar gua tampilin teksnya deh. Kalau salah ini ntar koreksi ini. Itu kalau udah gue modifikasi pakai shock CRF, terus armnya yang gue ganti segala macam, itu pasti udah meningkat. Dan beban belakang yang gue bawa kemarin itu lebih tinggi lagi. Itu menurut gue masih oke, Mas. Untuk yang gue alamin sendiri ya kemarin ya, untuk efisiensi bahan bakar itu masih sangat oke sekali gitu. Oke ya. Nah, dari kondisi jalan itu lebih landai atau tidak, saudaraku? Sama. Lebih gini. Mungkin gua lewat Pantura itu landai ya. Landai nyampe situ Bondo kan. Nah, begitu gua masuk ke Lombok itu nanjak ekstrimnya tuh di Sembalun. Itu kaki Gunung Rinjani, biasanya pendakian dari situ kandang sapi kan. Itu namanya pintu kandang sapi lah kalau nggak salah. Itu udah mulai pertama tuh. Nah, yang kedua gua di Sumbawa.
Oke nih, Sumbawa landai nih sampai sebelum Dompu itu Nangatumpu. Wah, itu yang gua kena badai tadi tuh udah malam, meliuk-liuk, hujan badai, jurang kanan kiri udah longsor. Itu di situ, itu ekstrim. Dan itu lu terabas. Abis itu gua ke Dompu, dari Dompu ke Bima itu ekstrimnya di Sape. Kecamatan Sape itu dekat pelabuhan menyeberang ke Bajo. Nah, nanti di Bajo itu kita naik ke, itu kan Flores tuh Bajo kan? Iya. Itu 6.600 tikungan kalau nggak salah ya. Okay. Satu pulau itu panjangnya di odometer gue 700 kilo lebih. Okay. Yang gue tempuh kemarin itu 6.600 tikungan. Dan itu kadang ada yang bener nanjaknya, nikungnya ekstrim nanjak. Jadi RPM bawah, RPM tinggi terus gue di situ. Dan nanti ketika ke Rote itu gue naik 0 km Rote-nya itu gue bener-bener berat itu. Berat karena gue harusnya gak naik ke situ kan. Tapi emang gue pengen naik ke situ. Pengen naik ke situ yang karang tajem ya kan. Motor gue sampai mati 4 kali. Terus di Kupang itu medannya ini mas. Waktu gue dari Kolbano dari ini Oetune ke Belu. Malaka itu Kabupaten Malaka kalau nggak salah atau Kabupaten Belu ya, itu ekstrim sih, itu bener-bener. Nah itu lintasnya ya. Nah karena kan yang gua lihat itu memang dari journey lu, dari perjalanan lu itu, kayak padang savana gitu ya, berpasir gitu ya. Nah itu pengaruh besar juga di situ. Kata gua ini motor pasti panas banget deh. Pasti sih. Panas banget itu karena kan di padang pasir gitu ya. Bener. Terus keadaan lingkungan, atmosfernya juga pasti berdebu banget kan. Di situ juga pasti ada pengaruh juga tuh di mesin gitu. Nah untuk filter lu aman ya, maksud gue filternya itu memang standar ya. Standar pabrik. Nah itu nah itu beruntung sih masih di situ. Jadi pakai komponen itu yang sesuai memang kebutuhan lu. Kalau memang lu mau pakai komponen racing, ya lu gunainnya juga di on road. Ya bisa kemungkinan off road, cuman ya nggak bisa lu samain maintenance-nya seperti yang di on road. Oke. Gitu. Soalnya gini mas, filter ori anggaplah 60.000 kan. Gue punya motor gue ya, gue mendingan menurut gue yang sesuai pabrikan sih, karena ya selagi itu masih memang fungsionalnya oke ya, kenapa gue nggak pakai yang ori? Kecuali emang busi busi gue udah pakai yang X yang pengapiannya, lo tau nggak busi X? Kalau busi standar itu kan ada sentilannya tuh, kalau dia tuh X. Nah, yang 4 pala gitu. Iya, itu gue itu tuh pemakaian busi yang X itu gue ganti karena menurut gue kemarin pakai busi standar kan, sekarang gue pakailah yang X gitu mas. Nah, jadi kalau gue lihat dari hasil tesnya ya. Bentar mas, kita kayaknya Afdol buka nih. Oke kan, biar enak nih kita bahas hasil tes lab yang kemarin gitu kan. Oke, nah ini kita menggunakan lab yang berbeda dengan yang di Aceh ya, karena memang kita biar gampang gitu loh. Ini kan lebih spesifik dan di sini juga ada limit parameternya. Oke, berarti ini beda tempat kita ngujinya nih. Ya, ini jujur ini lebih spesifik, lebih mudah dibacanya. Ya karena memang sudah ada parameternya. Kalau yang sebelumnya kan nggak ada parameternya, kita harus nyari dulu parameternya yang oke gitu. Jadi ini sudah ada parameternya, di situ dilihat viskositasnya tetap rendah. Nih kalau viskositas rendah ini ada kemungkinan dari di sini tuh ada namanya fuel distillation. Apa itu mas? Nah ini ada kandungan yang terpapar pada oli dari hasil pembakaran itu. Nah baiknya rekomendasi gua ke lu nih, motor lu tuh coba dicek untuk pressure injector. Yes. Nah itu ada kebocoran atau agak, kalau istilahnya bahasa bengkelnya tuh agak ngencing nggak? Oke. Di situ. Terus yang kedua lu periksa lagi
dari keausan komponen. Nah, di sini di bawah itu ada penjelasannya tuh Mas. Tentang viskositas yang rendah, kemungkinan akibat kontaminasi bahan bakar 1%, itu udah pasti. Karena 1%. 1% aja itu udah ngaruh. Udah ngaruh. Widih. Oke. Nah, terus dari keausan nih, ada keausannya dari iron, dari besi. Fe. Nah, ini berbanding lurus dengan partikel indeks. Kita sudah bahas ini ya. Sudah bahas ini berkali-kali. Nah, ini ada kemungkinannya dari dropnya viskositas itu. Oke. Jadi sifat pelicina oli itu sudah terganggu karena kontaminasi dengan bahan bakar minyak. itu. Oke, karena gini kan, kalau misalnya kita lihat beberapa bengkel itu membersihkan komponen itu dengan bensin yang kena oli kan. Jadi bensin itu dapat menghilangkan sifat oli yang melumasi ya. Betul ya. Nah, jadi kalau kita lihat bengkel-bengkel umum nih, ya kan, biasa kalau mungkin sobat PTT juga biasa membersihkan mesin itu pakai bensin ya kan. Itu kan bisa merontokkan minyak-minyak pada si permukaan logam mesin. Nah, itu yang terjadi di dalam mesin itu. Dan di sini gue lihat ada pengecekan timing chain. Nah, ini nih gue bahas nih, bentar nih. Gue bukan klarifikasi, gue menjelaskan dulu nih Mas. Jadi tuh penyakit motor gue dan seri itu adalah klotok. Nah, jadi gue tuh sempet pusing kenapa ini ngelotok gitu waktu gue bawa gitu kan, karena emang ternyata banyak user yang ngeluhkan itu, dan waktu itu bengkel gue menyarankan untuk pakai yang dimanualin, dan beberapa teman-teman dari balap manualin gitu kan. Oke deh, akhirnya gue manualin karena gue udah habis 3 tonjokan tensioner untuk mengakali itu, dan tetap sementara aja gitu. Nah, itu lu mengakali 3 tensioner itu, lu ada pengecekan di timing gearnya itu udah mulur atau memuai belum? Nah, kalau kata si bengkel itu toleransinya masih jauh tuh. Tapi kan mungkin gini Mas, kalau biasanya tonjokan tensioner tuh ada bisa naik turun ya. Untuk mengimbangi mesinnya. Nah, kalau yang manual itu kan dia langsung paten kenceng gitu kan. Nah, jadi ya kemarin waktu diukur, ini toleransinya masih jauh nih, hanya dari luar, tapi dicolok, masih jauh ini katanya. Udah gue pasang, akhirnya dipasang yang manual, dibikinin yang manual gitu. Nah, parameternya lu pakai yang manual itu apa? Ya suara lebih halus pasti. Suara lebih halus. Tapi lu nggak mengukur RPM-nya itu lebih berat atau enggak? Setahu gua semua timing itu ada adjusternya tuh ada perhitungannya. Dan itu nggak boleh kekencengan, nggak boleh kelonggaran. Makanya pabrikan itu membuat yang fleksibel. Kalau di Honda Grand dia masih menggunakan tekanan oli. Pressure ya apa? Iya, tekanan oli. Jadi sistemnya hidrolik. Dia otomatis melalui tekanan oli. Nah, kalau yang di motor lo itu setahu gua fleksibelnya ada jenis per. Jadi di dalam tonjokan itu dia ada kayak besi panjang yang diputar-putar gitu. Ya kan, kita sempat bongkar juga itu kan. Untuk biar lebih kencang lagi gitu. Gua bongkar ternyata ada. Bisa lu mainan putar itu kan ada besi panjangnya tuh. Nah, di dalam tonjokan ada kayak gitu. Nah, jadi sifat logam itu kalau terkena panas kan kita tahu semuanya kan ada pemuaian. Dan itu pun ada toleransinya. Kalaupun pabrikan membuat yang manual itu logikanya ya. Kenapa pabrikan memberikan yang yang fleksibel? Yaitu untuk melindungi si mesin dan oli itu biar terjadi minim gesekan. Nah, kalau lu manualin, lah untuk beberapa bengkel racing itu merekomendasikan. Tapi balik lagi fungsinya mereka, penggunaannya mereka untuk harian atau untuk di lintas balap. Nah, setahu gua mereka pada pakai yang manual itu karena memang sudah fungsionalnya untuk balap gitu ya. Fungsinya untuk balap. 1, 2
ada langkah yang sudah dimodifikasi. Oh iya benar. Jadi stroke ya. Nah stroke kan itu kan ada langkah yang dimodifikasi, ada yang beberapa pengukurannya pakai dial juga untuk mengukur index-nya, terus untuk mengukur tegangannya itu udah diatur semuanya. Yang fleksibel itu jadi di timing gigi timing di camshaft-nya. Nah, jadi enggak di adjusternya. Menurut gua ya. Gak apa-apa. Nanti sobat PTT boleh dikoreksi tentang adjuster ini gitu loh. Jadi mengapa pabrikan enggak membuat di manual kan gitu. Satu, kalau kita pikir logikanya lebih efisiensi cost-nya enggak sih kalau pakai adjuster manual? Betul. Dibanding dia harus pakai repot-repot yang bisa fleksibel. Ya benar. Nah, itu kan pasti ada impact positif dan negatifnya gitu. Jadi semua ada pertimbangannya lah. Lebih dikhususkan untuk daily itu yang bagus yang mana. Ini jadi angka hasil tes labnya berapa nih Mas? Biar agak ada gambaran nih. Nah ini untuk kadar besinya ya, gesekannya itu di angka 4.000 ya. 4.000 itu di angka 30. Yang darinya argennya itu di angka 30. Atensinya itu di angka 25. Argennya itu di angka 40. Jadi ini keausannya sudah warning ya. Perlu perhatian. Oke. Warning itu belum melewati batas ya? Belum ke argen. Ya, karena di argennya itu nilainya 40. Namun di sini ada partikelnya cukup tinggi, ini di angka 25 yang harusnya di maksimal itu di 21. Nah, kalau partikel berapa tadi Mas? Sorry? 25. Oke. 4 poin. 4 poin ya. Lumayan. Ya lumayan. Nah, ini harus ada inspeksi lagi. Oke. Nah, kemungkinan itu dari sisi pelumasan udah pasti karena kan viskositas juga udah kontaminasi sama bahan bakar. Iya, itu salah satu faktor besarnya juga ya. Nah, terus ditambah lagi yang bisa gue bilang sorry. Ini ada faktornya dari tensioner yang lu modifikasi. Betul. Karena kan lu mengejarnya tuh mesin halus. Betul. Nah, suara halus kan gitu. Terus ada lagi dari kondisi perjalanan, debu, debu, partikel itu kan pasti ada yang masuk ya. Betul. Yang benar-benar nggak disaring juga, nggak kesaring, nggak ke filter Terus apalagi lu bilang ada medan. Yang benar-benar yang tadi lu bilang tuh yang puncak rote pulau rote. Nah itu kan otomatis ada slip di bagian kopling. Nah itu Mas, gua waktu nanjak rote itu saking beratnya nanjak karang itu mesin gua mati 4 kali Mas. Nggak kuat, mati. Karena kan gua harus ngelompatin karang yang tinggi dan tajam gitu kan. Ya beruntung aja ban gua nggak apa-apa gitu loh. Ya kan. Nah, jadi gua firasat di situ. Dan yang kedua tuh mungkin Sumatera itu ekstrim mungkin, tapi di tengahnya. Ya kan. Tapi di pinggir-pinggir Sumatera itu menurut gua masih better untuk petouring. Pinggir barat dan lintas timurnya itu masih better ya. Tapi kalau ini di Indonesia Timur ini di sisi lain lintasnya itu benar-benar ekstrim gitu loh. Benar-benar kayak kita lewat mungkin medan-medan tengah Sumatera mungkin ya. Itu kayak gitu tuh. Nah, itu jadi ada pengaruhnya juga di situ. Nah, kalau untuk kondisi oli seperti apa? Nah, di sini oksidasinya memang tinggi. Nah, itu kan ada pengaruh dari cuaca atau kontaminasi air juga penurunannya itu. Cuman kalau lu lihat dari hasil drainnya gua ya itu warna olinya apa? Nih Mas, kalau pas nyampe waktu gua drain di Kupang itu kan gua karena gini, tadi kan oktan 98 itu mentoknya sampai di Lombok. Ketika di Lombok emang gua lihat agak kecoklatan. Tapi ketika di Kupang itu udah hitam tuh. Karena di Kupang gua pakai yang 92. Ya kan? Di Jakarta gua pakai 95. Ya kan, di Lombok gue pakai 98, sampai Sumbawa Kupang itu gue pakai 92.
Gitu ya, memang karena nggak stabil juga dari bahan bakarnya ya. Gitu ya. Karena ini ya teman-teman ya, gua tuh berusaha memposisikan diri gua tuh ya sebenarnya ketika kita ada di daerah yang lain gitu kan, memang semua kemungkinan tuh bisa terjadi. Jadi ini untuk gambaran ketika kita lagi di luar nih, kita tuh kadang nggak bisa melakukan sesuatu sesuai dengan rencana. Kita mau pakai 95 stabil, kadang nggak ada. Sedangkan di sana di Indonesia Timur ya, yang gua alamin dari 3 atau 5 pom bensin yang buka cuma 1 mas, sisanya tutup, tidak ada bahan bakar. Semua masih serba susah, keterbatasan gitu. Nah ya pokoknya gue terakhir bahan bakar yang paling enak gue temuin itu ya di Lombok sih. Lombok ya. Yang paling enak gue akses ya, karena kan di Sumbawa itu di Doronganca itu kalau nggak salah, Doroncanga itu. Di Nangatumpu itu udah nggak ada pom. Nama-namanya aneh mas. Iya. Jadi gue asing banget tuh. Gue sih asing banget ya. Ya nanti gue tampilin di maps ya. Itu gue susah tuh nyari pom di Nangatumpu tuh, yang gue kena badai itu. Itu gue sempet kehabisan bahan bakar. Gue beli eceran sebelum nerjang badai. Akhirnya untung gue selamat di situ kan. Nah jadi tadi oksidasinya meningkat. Terus coba gue lihat ya lumayan sih ini oksidasinya meningkat. Terus di sini ada sulfasi. Sulfasi itu kadar asam dari bahan bakar. Nah dari pembakaran, dari biasanya oksida sulfur dan air bergabung membentuk asam. Oksida sulfur itu dari bahan bakar mungkin, sama air yang dari percikan hujan. Ya. Kelembaban itu ya. Nah itu udah meningkat di situ, cuman dalam batas bukan warning sih, attention, perhatian ya. Gitu. Di sini yang udah diambang limit parameternya ya, kita bahasnya. Nah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 itu fuel destilasi. Ya itu mungkin faktor utamanya ya. Iya, jadi saran gua sih sebelum lu melanjutkan experience yang lain, journey yang lain. Ada baiknya lu coba overhaul ya. Overhaul lu cek lagi, lu measurement lagi komponen-komponen yang ada di mesin lu. Nah, kemungkinan suara kasarnya itu datang dari mana? Gitu. Ada kemungkinan sih dari tensioner. Tapi lebih baik gitu. Saran gue ya, distandarin aja lagi deh. Gitu. Jadi lu menggantinya tuh satu paket. Timing chain dan juga tensioner. Gitu. Nah, soalnya gini, Sobat Titi Lubricants, motor gua itu dari Jakarta Sabang, Jakarta Timur Leste itu tidak bongkar mesin. Karena memang tidak sebelumnya mekanik gua memang ini yakin akan aman gitu loh. 3 bulan gua trial error itu sama mekanik kan. Ini gua terima kasih ini sama temen gua nih ARS Garage yang udah bantu buat persiapan motor ya. Dia diagnosa motor gua juga karena emang bener aman gitu loh. Cuma kan ya memang mungkin perlu distandarin lagi nantinya. Ya, karena logikanya gini loh. Lu pernah ngalamin setir rantai roda itu kekencangan gak? Bagaimana larinya? Ya pasti kretek-kretek juga itu pasti ya kan? Menghambat kan. Jadi itu yang terjadi pada rantai keteng lu. Jadi harus ada toleransi sedikit yang dimana ukurannya itu bisa gak menyebabkan bunyi kasar dan juga aman untuk putaran pemuaian. Gitu, pemuaian di temperatur tinggi dan juga RPM tinggi. Nah terus itu udah semua nih yang dibahas nih, angka-angkanya nih. Sudah semua. Jadi yang gua bahas itu dari segi keadaan mesinnya dulu nih. Keadaan mesin. Ya modifikasi. Ya sorry nih. Ya nggak apa-apa. Modifikasi lu kurang tepat menurut gua. Gitu loh. Ya kayak gue jadi kayak berasa ngobrol sama dokter ya. Jadi bener-bener dapat diagnosa yang dilihat dari tes lab nih. Jadi semua engineer itu pasti sudah mempertimbangkan efeknya sih. Menurut gua. Jadi nggak cuma dari segi efisiensi, tapi dampak lingkungannya juga pasti diperhatikan. Nah apalagi regulasi-regulasi Eropa itu yang membutuhkan
makin kesini tuh makin ketat soal dampak lingkungan. Yang gue sebut tadi ada bahan bakar organik yang dikembangin sama Toyota dan Porsche, itu pun jadi tantangan pada untuk engineer. Kalau kita bahas di sini actionnya apa? Actionnya cek oil level. Nah oil levelnya kan oke lah. Penyusutannya tinggi. Kemungkinan penyusutan itu lebih tinggi. Penyusutannya rendah ya. Penyusutannya rendah. Ya, cuman keadaan olinya encer. Nah, kemungkinan itu kontaminasi dari bahan bakar yang enggak sesuai. Yang naik turun lu ceritain tadi. Terus ada kemungkinan kalaupun bahan bakarnya sesuai, ini dari komponen ring piston lu tuh udah ada kausan, jadi yang memungkinkan itu dia kontaminasi juga. Jadi lebih baik di general check semuanya. Ya, jadi kan gunanya analisa oil ini bukan untuk kondisi olinya, karena olinya dari baru pun udah ketahuan ya kan, udah di riset juga nih untuk peruntukannya apa, dan setiap mesin pun berbeda-beda sesuai dengan kondisi mesinnya. Jadi kalau di dunia untuk dunia komersial seperti pertambangan, oli riset ini kan digunakan untuk maintenance berkala. Jadi karena kalau di pertambangan itu kan mesin-mesinnya dia kan harus 24 jam running terus. Nah, dia kan memproduksikan terus. Nah, itu kan dilihat tuh degradasi dari komponennya itu berapa lama, jadi dia bisa mengatur kapan terjadinya breakdown itu mesin. Jadi bisa ada backup plan gitu. Dan ini kita bukannya mau kondisi mesin lu lah memang. Ya soalnya wajar sih Mas. Ya gua pakai itu daily. Gua pakai itu ke Sabang, gua siksa ya kan, gua enggak bongkar mesin, dan ke Timor Leste pun itu enggak bongkar mesin gitu. Jadi emang pasti ada yang harus diperhatikan di situ kan. Tapi ya maksudnya dengan semua yang ekstrim itu motor masih bisa jalan gitu loh. Jadi balik lagi ke interval oil. Nah, ini kan concernnya itu kan dari kondisi berkendara, terus dari bahan bakar juga yang sangat berpengaruh. Ya saran gua sih dari 4.000 risetnya si oli Thailand ini diturunin aja. Ya jadi direndahin lagi di 2.500 sampai 3.000 lah maksimal. Gua ada pertanyaan. Apakah ada efek enggak? Misal dengan kondisi mesin Angga yang seperti tadi dibilang, terus ditambah lagi bahan bakar yang kurang cocok, apakah peran oli itu membantu juga dengan keadaan seperti tadi? Nah itu justru malah memperbantu juga. Nah efeknya gitu. Jadi jadi kandungan si olinya yang cukup, ya kalau gue bisa bilang ini worth it lah. Worth it ya. Ya dengan kondisi ekstrim yang kayak gitu, kondisi mesin kayak gitu, terus ditambah lagi bahan bakar yang ya you know lah, ya kan. Jadi si kandungan olinya itu cukup meredam ya, dari efek-efek tersebut gitu. Itu yang gue rasain. Nah, itu yang gue rasain. Gue mau pakai oktan rendah, gue mau pakai oktan tinggi, nggak terlalu signifikan sih. Ya. Perbedaannya maksudnya mungkin kalau gue pikir kalau kita pakai oktan yang paling rendah itu akan terlalu berasa ya. Tapi emang nggak terlalu signifikan segitunya gitu loh. Ya kan? Balik lagi fungsi oli itu apa? Untuk mengurangi maintenance atau mengurangi umur si mesin. Betul. Bukan berarti mesin itu nggak akan ada kendala pakai oli. Nah ini oli itu bukan mengobati, oli itu untuk merawat. Nah gitu. Jadi balik lagi ke situ fungsinya oli. Iya benar. Jadi dari hasil tes lab ini Mas, oli ini rekomendasi nggak sih untuk touring? Dan ini Mas minta tips nih untuk kita ini gimana sih cara memilih oli yang tepat untuk dipakai touring nih. Gue sebagai peturing nih, gue sekalian nanya nih, ini dari hasil tes lab nih. Rekomendasi
sangat rekomendasi dong. Sangat rekomendasi ya. Ini kan kita langsung nanya ke engineer. Kalau gue sebagai pengguna ya pasti gue bilang rekomendasi karena gue udah ngalamin. Tapi kalau dari sisi engineer, dari sisi engineer ya, gue sih bukan mengakui engineer ya. Maksudnya menurut gue lo dokter lah ya. Jadi membantu R&D dari Thailand itu bagaimana dampak lingkungannya di lapangannya seperti apa setelah mereka riset di sananya sesuai atau enggak. Ya kalau gue bisa bilang kondisi memang kondisi itu kondisi di Indo itu yang nggak bisa disamaratakan. Ya kondisi di Indonesia nggak bisa disamaratakan ya. Yes benar gitu. Jadi disesuaikan, paling tidak disesuaikan. Gitu. Jadi kalau dilihat dari sini, kalau pemakaiannya dikurangin dari interval yang kita riset di sana, oke banget lah. Ya benar. Cukup oke banget. Iyalah pasti. Karena itu dipakai di tempat yang berbeda ya kan. Terus mungkin gue nggak tahu ya di Thailand itu ada nggak sih iklim seperti Indonesia Timur yang panas ekstrim kayak gitu, gue nggak tahu ya karena gue belum pernah ke situ ya. Dan itu benar-benar panas ya kan, terus ekstrim dan hasilnya masih menurut gue masih oke lah untuk segitu ya. Nah itu untuk tipsnya nih untuk anak touring nih yang mau pilih oli yang tepat untuk touring nih gimana nih? Pilih oli yang tepat untuk touring. Atau misalnya dia lu pakai mineral aja untuk touring enak. Oh, lu pakai semi atau lu pakai 1060 gitu kan banyak nih. Nah, kalau kondisi mineral atau sintetik, jelas sintetik lebih baik. Sintetik lebih baik. Ya karena kan thermal mesin panas itu dia dapat meredus atau mengurangi thermal itu kan. Jadi lebih stabil thermalnya. Salah satu yang jadi PR engineer itu karena perubahan panas itu kehilangan power karena perubahan panas, apalagi mobil bensin, mesin bensin, mesin bensin itu sampai maksimal itu yang dikembangin dari engineer sampai sekarang ini sekitar 38%. Efisiensinya untuk memaksimalkan thermal panas itu menjadi energi, kehilangan energinya itu. Beda dengan diesel. Diesel itu efisiensinya bisa sampai 40% ke atas. Yang sejauh ini dengan teknologi yang terbarukan ini ya. Gitu. Jadi digunakan sesuai fungsi. Maksud gue itu kalau lu pengen milih yang mineral untuk daily lu, ya pakai mineral, cuman intervalnya ya jangan keterlaluan ya mungkin 1.500 atau iyalah 1.500 ya kalau odometer lu nggak error ya. Benar kadang kalau masih fungsi ya pakai odometer, kalau lu nggak fungsi ya sebulan sekali oke lah masih lah gitu. Tapi jangan diabaikan juga, itu selalu cek level oli juga. Betul. Terus ya lebih aware aja lah lu sama kendaraan lu gitu loh. Karena itulah penyebab gue selalu ganti oli di Jakarta itu 1.000 kilo dan 1 bulan. Karena gue mikirin running hour ya. Jam mesin gue kerja gitu loh. Karena di Jakarta sendiri itu macet yang luar biasa gitu kan. Nah, misalnya kata Om Hikmat kemarin kita berangkat 1 jam, pulang 2 jam, kita berharap kita ganti oli sesuai dengan anjuran dari pabrikan oli ini ya jangan harap gitu, karena emang kita nggak bisa lihat dari odometer lagi ya kan. Mungkin kita harus lebih rendah atau mungkin paling mentok ya sesuai dengan anjuran itu. Nah, gue mikirin di situ kenapa gue di Jakarta hanya olinya hanya sebentar ya, karena gue pertimbangkan itu. Mungkin ya itu salah satu penyebab gue belum bongkar mesin sampai sekarang nih. Gue sebenarnya aware banget nih sama mesin gue gitu kan. Nah ini kan dari hasil tes lab 4.000 kilo nih. Ini kan kemarin itu hanya nyusut 100 mili. 100 mili dan itu gue kaget ya. Gue kan gue udah ngejar X-Max, udah panas banget, udah nyerjang badai segala macam. Gue kira ini bakal tinggal 0,5 liter ya kan, atau 400 mili dari pemakaian gue 1 liter kan. Itu waktu gue bongkar di Kupang, di bengkel Kupang, gue minjem kunci, gue kaget dan mekaniknya itu kaget. Ini 100 mili, iya. Ini dari mana? Dari Jakarta, udah 4.000 kilo. Gue bilang, wih kok bisa? Ini oli apa katanya? Ini oli PTT. Gue bilang, wih luar biasa ini. Ini baru benar-benar pelumas yang rekomendasi nih untuk
untuk touring dengan medan yang kayak gitu karena dia orang timur, dia tahu Medan kan. Karena gue punya abang gue di Mbai bilang juga Indonesia Timur itu beda dengan tempat Indonesia Barat atau kamu di Jakarta. Kamu harus bener-bener pahami kami medannya gitu kan. Dan dia kaget Mas di situ gitu loh. Nah mungkin kalau lu pakainya fully sintetik biasa, ya lu nggak akan menemukan hal yang kayak gitu. Nah itu 100 mili itu wajar nggak Mas? 100 mili 4.000 ya wajar, kilo dengan kayak dong. gitu ya. Kan kita juga udah pernah bahas dari yang di Om Hikmat juga udah pernah bahas. Setiap penggunaan oli itu dari pabrikan aja, yang lipin aja sampai 15% loh. Penyusutannya. Toleransinya. Okay. Nah apalagi yang mobil-mobil yang ibaratnya yang maksimal 10% sampai 15% lah, itu pasti udah ada penyusutan. Okay. Yang namanya oli itu kan melumasi dinding silinder. 4.000. Oke, terus intinya itu 4.000 yang diingat terus. Terus melumasi dinding silinder mobil kan. Nah, semakin kita berjalan penggunaan di 4.000. Nah, itu kan yang terlumas di dinding silinder itu kan pasti ikut terbakar. Sedikit ya mungkin 0,0 mili berapa kan. Nah, itu ikut terbakar juga, makanya kan di sini PTT selalu teknologinya selalu advance. Jadi peruntukannya untuk apa? Yang sekarang itu untuk emisi gas buang. Nah, mereka ganti tuh formulanya karena kan setiap mesin itu pasti ada pembakaran. Oli itu yang ikut terbakar. Nah, itu formulanya dirubah sampai dia bisa melindungi mobil-mobil yang sudah emisi Euro 6 ke atas. Nah, itu untuk melindungi si katalis atau DPF itu. Karena faktanya part DPF itu jika diperbaiki atau mengganti unitnya yang udah 5 tahun itu mobil itu 30% dari harga mobilnya. Kalau kita nggak lindungi dengan oli yang itu, ya emang impactnya nggak langsung instan seperti yang Om Hikmat bilang gitu ya kan. Jangka panjang kita tuh berbicara dengan jangka panjang ya pastinya kan kita penggunaan juga kan pengennya sobat PTT itu durability-nya yang bagus, yang mantep untuk penggunaan jangka panjang pastinya kan. Nah di situ kita menyesuaikan teknologi sesuai zaman, sesuai peruntukan juga gitu. Nah kalau menurut Mas Ardo nih, daya tahan oli PTT Challenger Superbike ini gimana sih untuk digunakan se-ekstrim itu dengan oli lain yang mungkin Mas Ardo pernah tahu gitu ya. Ini gimana nih PTT Challenger Superbike nih ya kan, daya tahannya nih ya kan. Luar biasa sih. Luar biasa ya. Luar biasa sih. Karena jujur gua pakai oli lain dan itu gua pakai Jabodetabek. Gua sempat juga jadi driver ojol dan lain-lain ya. Dengan kondisi yang seperti itu, gue coba memaksimalkan sesuai dengan anjuran manual book. Ya karena apapun itu, gue harus ikuti petunjuk dari manual booknya ya. Dan gue coba nggak sampai yang 10.000 udah boyo atau apa. Coba gue maksimalkan. Kondisinya itu ya. Kurang memuaskan. Ya gua drain itu, gua nggak bisa nyebutin merek ya. Gua drain itu dia olinya sudah kental, udah hampir kayak gemuk dan hampir sludge. Nah itu dia udah varnish juga yang udah kecoklatan. Bener aja pas gua buka cover valve gua, oh shit man. Itu apa itu Mas, kondisinya gimana tuh? Itu apakah lumpur atau menguning? Menguning juga. Waduh. Dan itu sampai sekarang saat ini gua nggak overhaul. Gua coba untuk mengikis hal itu dengan flashing oil ya. Yang memang nggak instan juga. Memang kalau udah kondisinya seperti itu baiknya di overhaul. Cuman kan gua pertimbangan gue ada banyak sih. Gue sendiri, gue yang biasa bongkar mesin sendiri. Bener. Rasanya itu kalau untuk dibongkar sama orang lain ya agak ketar-ketir. Bukannya ketar-ketir, bukannya gue ngeremehin orang lain. Enggak. Gue juga tahu Mas. Gue juga tahu. Dari kepuasan diri sendiri gitu. Iya. Jadi kita tahu kondisi mesin kita seperti apa. Terus
bagaimana kedepannya kita harus tahu maintenance-nya seperti apa. Betul. Gitu. Jadi kadang-kadang kita kalau gua taruh ke sini nih, gua merasa gua nggak tahu nih kondisi mesin gua kayak gimana gitu. Untuk level yang gua tahu mesinnya gitu loh. Jadi gua juga sering berdiskusi juga sama mekanik dan itu gua nggak mengkhawatirkan knowledge-nya mereka. Ya, gua nggak mengkhawatirkan itu. Cuman lebih kepuasan diri sendiri loh. Gua nih hobinya gua ya memang ada di mesin dari kecil ditanamin di mesin gitu. Jadi kalau yang motor orang istilahnya loginya motor orang aja gue benerin, apalagi motor gue masih gue nggak benerin dong gitu kan. Pengennya sih gue seperti itu. Gitu loh. Oke, nah Mas kalau untuk itu overhaul mesin itu emang diwajibin atau enggak sih Mas untuk kendaraan itu? Atau misalnya ada enggak sih di panduan nih lu harus ganti nih di berapa ribu kilo? Ya kan? Misal ganti piston atau ganti ring. Oh, enggak ada. Umur komponen itu? Enggak ada. Nah, kalau menurut lu kecuali timing belt ya. Timing belt itu ada umur komponennya. Nah, ini kan gua pemakaian touring aja tuh 13.000 nih. Lebih lah itu 13.000. Terus untuk daily itu total odometer gue mungkin udah 50.000. Nah itu gue wajib untuk cek komponennya lagi di 50.000 itu. Ya, kondisi mesin lu gimana, feel-nya lu gitu loh. Jadi semakin kesini kan lu tahu berkurangnya performa mesin lu tuh pasti lu berasa lah. Berasa pasti ya. Nah di saat udah ada suara kasar, terus performanya berkurang atau selip atau apa lah itu lu harus cek dong, lu harus cek, lu harus bongkar. Nah kecuali ada gejala-gejala yang masih oke lah, halus dan performanya enggak gimana-gimana ya lu cukup perawatan rutin aja. Gitu. Dan setelah 4.000 kilo nih ya, motor gua ini masih gua pakai daily dan 4.000 kilo ini setelah 13.000 kilo Sabang sampai Timur Leste dan kemarin 3.500 PTT Challenger Superbike ini gak ada penyusutan ya kan. Dari Jakarta ke Sabang ke Jakarta itu 3.500 lo gue ganti oli gak ada penyusutan. Dan di 4.000 ini 100 mili dan dari Kupang ke Jakarta ini hanya 2.500 kalau gak salah ya. Jadi kita gak usah bahas lah yang 2.500 lah, yang 4.000 aja udah bagus ya kan. Maksudnya yang 3.500 aja udah oke. Nah jadi mesin gue sih masih gue pakai daily ini dan masih oke gitu loh. Untuk penggunaan nggak oke dong kalau lu pakai adjusternya yang modifan. Nanti gue ganti nih kata dokter nih kan. Karena kan gue sebagai user ya, maksudnya gue masih pakai itu untuk daily ya kan. Nanti mungkin kalau gue next ya gue akan cek next untuk gue jalan gue akan cek nih kondisi mesin gue nih. Karena kan itu mungkin udah waktunya juga gitu loh. Kecuali gue hanya pakai ini untuk daily ke mana ya kan. Tapi kan kadang gue satu hari itu bisa 800 kilo 20 jam ya bisa 700 bisa 300 500 di touring itu. Jadi mungkin next gue harus cek mesin gue. Tapi sih so far masih enak sih, masih enak gue pakai. Gue kemarin bawa itu ke Lampung itu ya pulang pergi sekitar 200 kilo 300 kilo lah, itu masih oke gitu. Pulang dari sana nah, itu masih oke gitu loh. Nah jadi simpulannya nih rekomendasi banget nih PTT Challenger Superbike dari segi Mas Ardo. Ya masih worth it lah kalau dipakainya se-ekstrim itu. Gua rasa kalau orang lain yang makai atau sobat PTT yang makai, ini kan kita touring ini kan dalam rangka uji coba juga ya Mas ya. Betul. Melalui lu lah. Dan kebetulan juga hobi lu juga kan touring dan betul. Senekat itu loh. Kalau gue bilang senekat itu loh. Ya kan? Ya nggak mungkin lah, mungkin ada juga yang solo touring juga kayak lu, cuman yang nggak senekat lu juga ya kan. Ada keterbatasan juga seperti gaya berkendara juga yang nggak seperti lu lah. Makanya karena gini Mas, ya niat gua tuh ya gua pengen bener-bener nguji nih oli sampai mana sih ya kan. Siksa pokoknya kan, kalau kata Om Hikmat siksa ya. Jadi kan? Iya benar, kita siksa banget ya kan, mumpung gua dikasih kepercayaan sama PTT katanya produknya bagus ya kan, katanya oke kan.
apa omon-omon doang nih. Jangan-jangan omon-omon doang ngaku-ngaku bagus kan. Tapi ternyata kita udah tes lab, gua running siksa Indonesia Barat, Indonesia Timur yang iklimnya sangat jauh berbeda menurut gua. Masih oke gitu. Dan kita pun pembuktiannya ya nggak ada yang kita tutup-tutupin. Iya. Kita selalu dilihat hasilnya kan? Seperti itu. Ya kita tampilin seperti itu. Dan itu kita ngikutin coba inspeksi lebih lanjut lagi dari mana keausan ini yang berlebih ini dari mana impactnya atau dari mana konsernya dari mana gitu. Dan ini bukan ilmu terawang-terawang ya. Enggak. Bukan menurut saya nih ini nih. Enggak pakai feeling. Enggak pakai feeling kita ngomong tes lab bukan omon-omon ya. Jadi benar-benar berani banget sih PTT ini buka tes lab gitu loh. Nah, yang sejauh ini kan kalau menurut trainer gua ya. Oli dilihat dari fisik itu hanya dari dilihat fisik itu dari warna aja. Lu nggak bisa nilai dari kelicinannya begini. Oh, gue pernah tuh. Kecuali lu buka filter. Kalau motor lu ada filternya ya. Nggak ada, itu di dalam mesin. Nah, jadi kalau motor lu kan retainer modelnya nih. Kalau kayak mobil kan ada kanvas tuh. Lu belah tuh filter. Kalau sudah ada partikel kayak gini, lu belah tuh filter. Lu lihat. Ada serbuk gak ya? Iya, logamnya seperti apa benar. Gitu. Nah itu untuk mengukur keausan komponen di mesin lu sih. Oke. Nah. Jadi semuanya itu ada caranya, ada metodenya. Gitu. Nah. Oke Sobat TT Lubricants, ini perlu dicatat ya. Ini pengujian 4.000 kilo dan sebelumnya udah ekstrim juga dari Sabang, Jakarta ke Sabang. Itu pulang pergi gue ganti oli, sekali ganti 3.500 dan ini 4.000. Terus 2.500. Jadi memang ini pengujian yang gua lakukan untuk benar-benar mengetes jebol nggak sih mesin gua nih? Ya dengan kayak gini, ya kan gua pakai daily, gua pakai touring yang ekstrim ya alhamdulillah nggak apa-apa gitu loh. Mesin gua nggak sampai di titik itu kan masih warning lah ya, wajar menurut gua. Perhatian lah ya, perlu perhatian, attention lah ya. Ya kalau warning udah waduh. Sorry, masih di titik itu perhatian kan. Ya gua maksudnya masih oke lah dengan pemakaian itu yang Sobat TT Lubricants bisa lihat ya di video-video gua sebelumnya. Itu menurut gua masih oke. Masih oke di feel gua tuh masih oke gitu loh. Nah, jadi tugasnya ya dari attention itu hasil lab itu ya lu tinggal inspeksi aja dari mana tuh problemnya. Betul. Nah ini Sobat TT Lubricants sekalian jangan kira gue nggak ada trouble ya, gue ada trouble. Tapi trouble-nya bukan di mesin. Oke. Ban bocor, kabel kopling putus. Ya waktu itu gue ke Sabang pakai rantai 70.000, dia nggak putus, molor doang lepas. Nggak putus 70.000. Itu logikanya di situ aja. Iya itu lepas rantai gue mas. Nah tapi gue sekarang pakai merek bagus. Itu rantai gue nggak lepas gitu. Dan gue nggak nyetel rantai gitu loh. Nah itu gue ada trouble tuh. Sebenarnya gue ada trouble tapi di luar mesin. Ya kan. Ban bocor, kabel kopling putus. Ya pastilah. Dan ini rantai lepas. Ya gue bersyukur ya. Dengan persiapan gue yang matang dan gue pakai oli yang bagus, nggak ada kendala di mesin. Karena yang paling ditakutin seorang peturing itu adalah mesin yang trouble. Ya kan. Mungkin kalau gue kemarin gue trouble di ban itu gue gusur sampai hancur ban gue. Seenggaknya gue jalan loh coy. Sampai jadi remah-remah itu. Iya. Seenggaknya gue jalan. Tapi kalau gue trouble di mesin, gue nggak mamam tuh gue dorong motor yang sangat berat. Ya mungkin gue perkiraan motor gue itu 200 kilo dengan beban yang baru dan modifikasi ya. Mungkin lu lebih enak juga pulang naik pesawat. Nah, itu nih teman-teman ya. Salah satu momok yang mengerikan buat gue adalah gue harus berhenti touring sebelum sampai ke tujuan pulang pergi. Itu salah satu momok yang mengerikan buat gue. Iya. Itu salah satunya. Ya nggak tuntas ya. Karena gimana gini mas, lu lagi enak-enaknya nih mau mencapai klimaks, lu berhenti. Tapi apa gak ngeganjel lu kan? Ya kan? Tersumbat jadi penyakit nantinya kan? Iya, nah gitu. Nah jadi dari hasil dari lu tes lu ke Sabang sampai tes lu ke Timur, ini lebih ekstrim ke Timur. Karena apa? Betul. Kita gak tahu kondisinya yang lebih parah.
Satu, dua, bahan bakar yang nggak stabil dan ini jaraknya lebih jauh. Nah, karena memang kita kan awalnya itu pengen coba pakai bahan bakar dengan kualitas yang terendah. Oke, sukses. Karena kan kita menemukan bahan bakar itu dengan mudah. Nah, coba kita menyesuaikan kualitas bahan bakar yang sesuai anjuran dengan Thailand. Ya. Oke. Nah, kita mau tahu tuh kandungan, dan ternyata sampai di lapangan itu nggak tercapai gitu. Sobat PTT. Ya, jadi tenang teman-teman, Sobat PTT Lubricants nih, gue udah uji sendiri di motor gue ini kan. Memang kita langsung terjun kan, kita nggak kata-katanya, jadi memang mesin gue alhamdulillah masih selamat ya kan, nyampe Jakarta masih oke. Mungkin kalau gue jalan lagi baru gue harus cek dalamnya. Ya, tapi so far so good ya Mas ya. So far so good lah. Ya mudah-mudahan gue someday gue bisa nyobain yang ini nih Mas. Yang biru, yang biru yang 1040 lah. Coba boleh lihat. Nah, di sini bedanya sama yang gold apa? Nah, bacaan racingnya sih yang paling mencolok sih. Dan warna botolnya. Yang satu ester, yang satu ester tech. Oke. Nah, kalau kita buka-bukaan itu dari kemasannya pun lebih premium ya. Lebih premium. Terus dari kandungannya pun gua itu kaget. Kenapa tuh Mas? Kaget loh. Karena dari SDS-nya setahu gua itu teknologi ester itu kan nggak full ester. Ya, dia pasti ada mix dari petroleum atau dari minyak bumi dengan proses rekayasa hidro penyulingan sampai grup 3 baru ditambahin ester berapa persen. Tapi gue lihat di sini kandungannya itu sampai 75% ester, full ester, sisanya aditif. Ini menarik nih. Ini benar. Menarik nih. Bentar. Ini 75% ester, sisanya aditif. Jadi nggak ada pakai minyak bumi. Analoginya ini full ester dong. Full ester. Grup 4, grup 5. Gue nggak tahu nih. Semoga gue bisa nyobain yang ini ya, yang biru ya. Yang biru ini memang harganya sedikit lebih mahal, tapi sesuai dengan apa yang kita dapatkan gitu kan. Nah, kita belum nyobain yang biru. Nah, tapi kalau kandungan ya konfidensial ya. Kita tuh kan hanya cuma kasih persentase dari komposisinya itu. Ya boleh dicek SDS, TDS sama MSDS-nya. Kita nggak pelit kok. Ya, karena kita selalu menampilkan data-data di website ya. Betul, kita selalu melampirkan PDS, SDS karena memang ya itulah riset kita kan. Itulah riset brand PTT Lubricants yang memang kita nggak mau after konsumen make katanya segini ternyata segini. Jadi memang di touring pun kita udah bahas, kita udah open hasil tes lab yang bener-bener konfidensial lagi-lagi nih. Karena gue bilang kenapa lagi-lagi, karena ini terlalu berani. Ya karena terlalu berani untuk sebuah brand lagi buka uji lab ya kan. Nah, jadi kesimpulannya oke nih Mas ya. Yang ini oke banget nih ya. Oke dari sisi Mas Ardo, kalau dari sisi gue udah selalu bilang oke. Ya kan? Gue sih penasaran sama ini. Yang ini ya. Nah, semoga kita next bisa coba ya, mudah-mudahan yang racing ya kan. Racing. Nah, oke. Nah, ini lebih rekomendasi untuk moge-moge nih. Nah, ini motor gue boleh pakai nih. Boleh dong. Lebih baik harusnya dong. Kekentalannya kan lebih baik juga. Cuma kan karena teknologi ester itu lebih stabil lah di suhu panas. Bentar Mas. Jangan-jangan ini yang dipakai MotoGP nih Mas. Iya, memang. Iya kan? Memang. Biru kan? Iya. Wih. Iya. Oh iya bener ya berarti. Iya kan? Ini yang buat yang sekelas sama. Untuk pokoknya untuk oli GP lah ya. Untuk, yang itu kan mesin GP itu kan. Wih luar biasa kan. Ya lu pernah nonton kan Pernah GP? Suaranya tuh. Iya kan memekik telinga, menggetarkan hati. Gua nonton jangan GP dah. Kemarin nonton apa yang disentul kita itu? One Prix. One Prix itu satu silinder aja suaranya udah gelegar begitu. Bergelar itu GP gua jarak berapa ratus meter dari ini menggelegar hati gua. kayak sound horeg gitu kan. Dar gitu kan. Wih, ini yang dipakai olinya. Ya. Wih, luar biasa sih. Memang ya ini rekomendasi dari kita berdua untuk touring, balap, terus daily, apalagi daily oke banget gitu. Karena kita tes lab di semua segi, semua hasilnya masih oke. 180 lap, 4.000 kilo, 3.500 ya. Apalagi kita pakai hanya di 2.000 gitu kan. Sedangkan untuk mesin balap 180 lap ya.
180 lab itu masih tes labnya loh kita buka, bukan katanya loh ya. Nah ini masih oke banget. Jadi kesimpulannya untuk PTT Challenger Superbike aman dipakai di semua segi ya, segala kondisi sampai balap One Prix. Nah kalau teman-teman yang punya Moge ini yang ini lebih ngeri lagi nih performanya ya, mungkin. Ini mungkin lebih eksklusif ya. Eksklusif lagi jadi, kita menyediakan juga by request. Yes. Gitu karena kita karena ya tahulah menyesuaikan kondisi juga, pasar ya kan? Juga. Gitu. Karena kadang ya kemarin gue denger podcast ya. Memang Indonesia tuh yang penting jalan kata Om Hikmat kan. Yang penting adem jalan gitu kan. Nah, gak ada masalah. Iya, gak ada masalah. Gas terus ya kan. Nah, jadi ya PTT Challenger 4T 1040 bisa buat touring, Superbike touring. Ini juga bisa buat touring. Nah, untuk sobat PTT jangan sampai salah membandingkan ya. Yang oli yang udah tenar di GP itu perbandingannya yang ini yang racing ya. Jangan yang ini nggak sebanding sama yang digunakan yang udah brand yang udah tinggi di MotoGP. Betul. Nah, karena ini yang paling high untuk motor, ini yang di bawah high dan yang middle yang 4T ya. 4T sintetik. Yang di bawah itu yang semi yang mineral. Nah, ini kita punya semua segmen untuk pasar. Tinggal permintaan, tinggal budget kalian nih kuat nggak nih? Karena ini juga nggak terlalu semahal yang lain gitu loh, yang ini sudah pun yang sudah beredar kan. Nah, gitu. Oke, sobat PTT Lubricants, mungkin cukup pembahasan kali ini karena kita terlalu menggebu-gebu nih untuk pembahasan. Kalau gua sama Mas Ardo udah membahas sesuatu itu bisa sampai besoknya lagi. Nggak ada habisnya karena gitu. Banyak faktor, banyak parameter juga yang diukur. Nah, kemarin juga kan kita ada salah satu user ya yang membacanya gua anggap itu agak keliru lah. Nah ini kita memakai lab yang lebih spesifik, lebih mudah dibaca. Nah saran aja nih ke depannya pakai lab ini. Oke, siap. Nah, thank you banget nih Mas Ardo. Thank you Mas. Thank you sudah berdiskusi, berbincang tentang hasil tes lab kita kali ini ya. Oke. Nah, buat sobat PTT Lubricants, kalau kalian ada pertanyaan atau komentar silahkan tulis di kolom komentar. Kita terbuka untuk sharing ya. Nah, kalau mungkin kalian punya ide-ide seputar materi apa nih yang harus dibahas atau bikin konten apa nih, ya kita siap tampung ya nanti nextnya ya. Oke. Mungkin cukup itu dari gua dan Mas Ardo ya. Gua Angga Day dan Mas Ardo pamit undur diri dari podcast kali ini. Semoga next podcast kita bawain materi-materi yang baru dan keren lagi ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.